Kalau saya berpikir tidak sebegitu, saya sebaliknya. Saya tunjukkan kemampuan saya tunjukkan kreativitas saya tunjukkan kualitas diri saya. Dengan demikian, harga itu datang. Maka didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena dia tidak hidup di zaman kita. Jangan kita didik dia di zaman orang lain. Ya kita sesuaikan. Anak generasi Z sekarang seperti apa fenomenanya, tanda-tandanya. Maka kita harus mendekatkan diri dengan seperti itu. Kadang-kadang Bapak risih juga, kan mau di mana gitu, Pak Haji Dedi jumpa dengan Bapak. Itu selalu salam dan cium tangan. Itu kadang-kadang membuat bahagia, membuat bangga. Tak bisa dibayar dengan uang. Pernah suatu hari di tempat pesta gitu ya kan, di tempat pesta kawan lah gitu ya kan, undangan gitu ya kan. Jadi seolah-olah bahkan yang tukang pesta itu mengatakan, kayak kau aja yang jadi tuan rumah, bukan aku yang tuan rumah. Kenapa? Begitu datang kau, semua anak-anak alumni-alumni itu bukan dekat ke arah kami, semua dekat ke arah kawam gitu. Dedi Iskandar Batubara. Dedi Iskandar Batubara. Satukan langkah untuk Indonesia, dan hidup itu adalah ibadah. Dedi Iskandar Batubara. Dedi Iskandar Batubara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Deep Institute dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Dedi Iskandar Batubara di podcastnya Deep Institute, di channel YouTube Deep Institute. Malam hari ini kita biasanya kan podcastnya di studio, tapi kali ini kita keluar studio dan kemudian kita menyambangi rumah orang yang bagi saya sangat istimewa. Dan saking istimewanya, saya meyakini betul bahwa apa yang hari ini Allah titipkan ke saya, itu pasti karena keridhaan dan keberkahan dari orang yang malam hari ini akan jadi narasumber, atau bukan narasumber lah ya, kawan ngobrol-ngobrol saya. Saya sengaja mendatangi rumah guru saya semasa di Madrasah Aliyah dulu. Beliau Bapak Imam Kusnodin. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam Pak Haji. Apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah. Sebenarnya dengan Pak Imam ini ceritanya pasti, kalau nostalgia masa Aliyah dan sekolah dulu tentu sangat panjang gitu. Pak Imam ini salah seorang guru idola lah, karena memang beliau dulu dengan kami ngajarnya fisika sama kimia. Kebetulan saya dulu kan sekolah jurusannya di IPA. Tentu bagi anak-anak IPA di Aliyah Unifa, Pak Imam ini tentu sangat terkenal, masyhur, populer. Alhamdulillah. Kalau bahasa sekarang viral lah kira-kira gitu ya. Bagi kami beliau ini, ya menariknya beliau tidak hanya sekedar guru, tapi juga lebih sering kadang-kadang sebagai teman diskusi, teman curhat. Bahkan dalam banyak kesempatan sering sama-sama dengan kami murid-muridnya gitu. Sangat dekat sekali. Saya sengaja datang untuk silaturahim sekaligus ngobrol-ngobrol lah dengan beliau hari ini. Pak Imam sekarang ngajarnya di mana Pak Imam? Alhamdulillah Pak Haji, ya karena berkat usaha terus ya, sekarang saya dipercaya oleh Pak Khairul Tanjung menjadi kepala sekolah di SMA Unggulan City Foundation, salah satu sekolah terbaik di Sumatera Utara.
yang mendidik anak-anak dari kalangan orang nggak mampu, keluarga miskin lah, di seluruh Sumatera Utara. Jadi kita seleksi, memang kita memilih hanya 100 orang tiap tahun, berarti rankingnya tentunya ranking termiskin, nomor 1 sampai nomor 100 yang bisa diterima. Nah itu kita didik, dan saya dipercaya oleh Pak Khairul Tanjung menjadi kepala sekolah di sekolah itu, untuk membantu bagaimana menggerakkan guru-guru. Jadi di era kurikulum Merdeka Belajar ini kan intinya menggerakkan. Jadi menggerakkan guru-guru, menggerakkan pegawai, terutama menggerakkan anak-anak untuk belajar dengan hati dan sepenuh hati. Karena visi kami di situ adalah dengan pendidikan bermutu bisa merubah nasib orang. Gitu. Jadi alhamdulillah Bapak sekarang bertugas di situ. Jadi ya berkat campur tangan Pak Haji juga, DPK Bapak dari SMK Negeri 3 Medan bisa pindah ke City Foundation. Jadi dulu berpikir kalau memang nggak bisa DPK diurus, ya udahlah pensiun muda aja gitu. Ternyata ya Pak Haji kemarin cerita, kita usahakan Pak. Nah, alhamdulillah berkat campur tangan Pak Haji juga. Jadi sekarang Bapak sudah gurunya, DPK-nya, PNS-nya di City Foundation, sekaligus dapat amanah sebagai kepala sekolah di situ gitu ya. Dulu Pak Imam waktu di Unifa Pak Imam masuk dulu Unifa tahun berapa dia? Tahun 92 kalau nggak salah ya, 92 ya? menggantikan ada guru yang pindah di kebun waktu itu, jadi menggantikan di situ. Waktu itu belum selesai kuliah, masih mahasiswa waktu itu. Iya, jadi makanya kalau Bapak kelihatannya dekat dengan anak-anak ya karena memang masih kuliah, jadi masih menganggap murid itu sebagai sahabat. Ternyata pola pikir yang itu yang benar sekarang itu. Jadi anak-anak sekarang itu lebih senang kalau gurunya itu dengan muridnya itu menganggap bersahabat gitu ya, sehingga bisa menyampaikan pesan-pesan moral, bisa menyampaikan materi ajar itu bisa nyambung, bisa gampang gitu ya. Jadi sebenarnya bukan karena kehebatan Bapak, tetapi mungkin cara Bapak dulu yang pas. Ya pendekatan ke siswa-siswa itu ya kayak sahabat, berteman lah begitu, ngobrol segala macam. Pak Haji ini sambil dinikmati, ada pisang goreng crispy buatan Permaisuri, minum kopi. Ini kalau di hotel mahal ini pisang goreng. Ini ada serikayanya juga ini. Iya. Pak Imam tahun 92. Iya. Saya masuk aliyah itu 94. Tamat 97. Iya. Setelah saya tamat, Pak Imam juga masih tetap sampai tahun 2000. Sampai tahun 2000. Iya, tahun 2000. Artinya sepanjang 92 sampai 2000, berarti ada 8 tahun. 8 tahun, ya alhamdulillah. Di aliyah Unifa ya? Unifa ya, aliyah SPGA Unifa. Saya cerita nih kesan-kesan Pak Imam lah waktu 8 tahun paling tidak di aliyah Unifa gitu. Kalau saya udah pasti punya kesan 3 tahun gitu. Alhamdulillah ya, silakan sambil dinikmati ya, Haji ya. Di Unifa itu adalah sekolah formal pertama saya jadi guru. Gitu ya, sambil kuliah tetapi ada kesempatan langsung mengajar. Ya, jadi ilmu-ilmu yang diterima selama bangku kuliah itu disitulah coba Bapak terapkan menjadi guru. Ya di awalnya memang ya namanya karena umur saya dengan murid waktu itu yang kelas 3, aliyah itu nggak jauh beda gitu ya, dengan Hayati Sregar, dengan apa itu nggak jauh beda gitu ya kan. Selisih paling 3-4 tahun gitu ya, jadi ya kayak bersahabat gitu. Jadi kadang-kadang tantangannya adalah mereka awalnya mungkin meragukan ini bisa nggak jadi guru ini, kok kayaknya masih muda banget gitu. Tapi karena ya alhamdulillah karena profesi guru itu sudah di jiwa, udah di hati, dan selama kuliah juga Bapak memang menekuni ilmu kependidikan itu dengan sepenuh hati, ya memang terus berikutnya ya pengalaman-pengalaman itu jadi ilmu, tambah ilmu, bahkan itu yang mendorong sukses Bapak di kuliah. Itu yang pengalaman. Lalu di aliyah SPGA Unifa itu memang bukan hanya saya sih, guru-guru semua di situ waktu itu kan muda-muda gitu ya kan, dan kita aktif dengan kegiatan IPA, kegiatan drum band, kegiatan pramuka gitu ya. Jadi kita itu di sekolah kadang-kadang jam kerja kita
kita di sekolah itu melampaui jam tugas kita gitu ya. Melampaui jam tugas kita. Kita datang itu jam 7, pulang itu kalau belum jam 7 malam juga belum pulang gitu. Padahal nggak ada kegiatan mengajar gitu. Tetapi kan happy aja ketemu dengan murid, ngobrol cerita, ya kadang-kadang ada yang nanya materi pembelajaran, di samping itu juga ngobrol-ngobrol cerita, ya banyak tentang IPA, tentang drum band atau kegiatan pramuka atau kegiatan-kegiatan yang lain lah gitu ya pengalaman. Jadi di situ yang kesan Bapak luar biasa gitu lah. Di samping ketemu dengan banyak guru yang ada yang senior-senior seperti Pak Basirus Sawal, almarhum Ibu Mahfinar, almarhum Ibu Amidah Tanjung, itu yang mau ngemong banget dengan guru-guru muda. Menularkan bagaimana keguruan itu ada Ibu Raisun, itu kan Ibu Rubiah, Pak almarhum Pak Kamal gitu ya kan. Itu dia mengomong banget sehingga kita tidak merasa kita guru muda, tapi kita merasa bagian dari guru. Terus pengalaman berikutnya juga di sini Bapak belajar beralwasliyah gitu ya kan. Karena sebelumnya kan masa kuliah kan aktif di HMI gitu kan. Begitu masuk kuliah di situ ya dia sudah ngajar di situ di sekolah Alia SPGA milik Alwasliyah. Jadi di situ belajar beralwasliyah, belajar berorganisasi alwasliyah. Bergabung di GPA, gabung waktu itu di IGA dulu, yang sekarang menjadi IKDA. Gabung di IGA, belajarlah berorganisasi. Jadi pengalaman cukup banyak lah menempa Bapak, pengalaman di bidang kependidikan ini gitu ya kan. Itu Bapak rasa Pak Hajinya. Bapak punya catatan nggak nih soal anak-anak murid Bapak dengan 8 tahun ini? Kan 8 tahun itu kan nggak sebentar juga. Betul itu, ya. Kan? Paling tidak berarti ada 8 tingkatan 8 level lah yang alhamdulillah ya ketemu dengan Bapak gitu. Jumlahnya banyak juga tuh pas itu, Pak. Banyak. Ya waktu itu lu murid Alia SPGA banyak muridnya. Banyak sekali ya. Banyak waktu itu 5 kelas atau berapa ya, 5 kelas sampai 6 kelas gitu, dan satu kelas ada 40-an, berarti lebih kurang 200 sampai hampir 300 murid lah gitu ya. Jadi kalau ada catatan-catatan murid yang unggul atau segala macam, ya punya. Salah satu di antaranya ya Pak Haji lah. Ya kan, ya itu termasuk murid yang kesayangan ya kan. Dari kelas 1, 2, 3 kalau nggak salah saya wali kelasnya itu ya. Saya wali kelasnya, dan saya dari awal itu sudah melihat bahwasanya ini anak suatu saat pasti akan jadi orang besar, karena saya melihat dari kegigihan berusaha. Ya, kegigihan berusaha dalam belajar itu semua ilmu dipelajarinya. Dan setiap lomba ikut pasti menang gitu ya kan. Ada juga di samping Pak Haji Dedi ya ada Nur Sam, sudah itu ada Alim Nur di angkatan-angkatan itu. Banyak lagi yang anak pramuka ya, rombongan si apa juga itu, si Endang, Edi Sundowo, banyak lah. Pokoknya angkatan Pak Haji Dedi itu rasaku termasuk yang apa ya, itu yang kalau istilahnya ada the dream team, ini mungkin student apa ya, the dream teamnya student lah, siswa waktu itu memang unggulan lah. Masa-masa itu ya saya ingat itu kita lomba dimanapun menang, masuk di TPRI juga gitu ya. Asal ada kegiatan MTQ nanti di final ketemulah perwakilan dari kecamatan mana-mana itu ya aliyah dari aliyah semua gitu ya kan. Jadi banyak ya, di sebelumnya ada rombongan Hayati, rombongan apa banyak lah ya kalau memang catatan. Tetapi Bapak memang tidak berusaha untuk memilah-milah siswa. Bapak memperlakukan semua siswa itu unggul. Semua siswa itu lebih. Jadi Bapak tidak mengistiwakan murid yang pintar dengan yang kurang pintar, yang baik dengan yang tidak baik, itu Bapak tidak pernah mengistimewakan. Dan kayaknya itu yang benar ya Pak Imam? Iya, memang begitu. Jadi karena murid itu punya keunikan di bidang masing-masing. Semua istimewa berarti? Iya, punya istimewaan di masing-masing gitu ya. Setiap murid itu punya keistimewaan. Lihatlah si Madan. Siapa ngira dia jadi anggota DPR sekarang ya kan? Dulu bagaimana lah ya kan? Ya, luar biasa Madan, sekarang jadi anggota DPR ya kan ya gitu. Memang Pak Haji Dedi dari dulu aktif di IPA, aktif di sini, menjadi komunikatornya yang hebat. Jadi ya memang wajar lah kalau memang bakat itu seperti itu. Ada yang jadi ustadz besar juga banyak gitu ya. Memang anak murid itu punya keunikan masing-masing, punya keunggulannya. Kita guru lah harusnya bisa mengetahui, mendeteksi keunggulan masing-masing murid. Lalu mencoba membangkitkan keunggulan setiap murid itu untuk berkembang sesuai bakat minatnya.
Dan ke depan inilah yang diterapkan di kurikulum Merdeka. Yang sudah Bapak terapkan di City Foundation juga demikian. Gitu ya. Maka murid kami itu 100% lulus di PTN, favorit, kelas 100% 1, ya, Pak Imam? iya, di UI, di ITB, di UGM, ada di Ohio University, di Illinois Davis, Universitas Taiwan, dan sebagainya. Itu karena memang dari sejak kelas 10, kami mencoba mendeteksi masing-masing itu keunikannya. Dan kami perlakukan mereka sesuai dengan keunikannya. Harusnya ke depan guru-guru itu yang seperti itu juga gitu. Memperlakukan siswa itu karena keunikannya gitu, Pak. Dan potensi itu sesungguhnya di Aliyah Al-Wasliyah, di Unifa atau dimanapun sesungguhnya ada ya Pak Imam ya pasti? Luar biasa. Sebenarnya ini potensi di Aliyah XPGA Unifa itu luar biasa. Banyak orang-orang hebat dari situ. Bukan hanya di Aliyah XPGA, semua sekolah-sekolah Aliyah di bawah naungan Al-Wasliyah itu sebenarnya banyak yang hebat-hebat. Termasuk gurunya banyak apa, tapi mungkin ya belum ketemu cara yang tepat ya di dalam mengelola pendidikan Al-Wasliyah ini. Tapi suatu saat insya Allah Bapak yakin bahwa pendidikan-pendidikan di bawah Al-Wasliyah ini akan maju juga. Ya karena belakangan kan saya lihat Pak Imam cukup aktif ini. Ya insya Allah lah. Hadiri apa namanya, ada diklat guru-guru, Ya, memberi motivasi segala macam gitu. Memang kayaknya mereka sangat sangat kepingin bangkit sebenarnya Pak Imam ya. Ya kelihatannya gitu Pak Haji ya. Selama ini kan mungkin ya, kenapa kok sekolah-sekolah Al-Wasliyah itu merasa terpinggirkan, dan mereka merasa itu. Merasa bahasanya sekolah kami itu kok sekolah alternatif, bukan sekolah tujuan utama, dan mereka pun merasakan itu. Cuman belum ketemu ya kan, ketemu mereka kepinginnya itu, lalu dari atasnya seperti apa, ya Alhamdulillah kemarin Pak Haji Dedi mempercayakan Bapak untuk terlibat di MP dan diberikan kewenangan MP wilayah ini untuk bagaimana mengelola pendidikan. Jadi sesuai dengan kewenangan yang ada pada Bapak selalu ya di setiap ada permintaan ke daerah-daerah, sekolah-sekolah wasliyah untuk memberikan motivasi, Bapak upayakan hadir. Karena ya kalau nggak kita siapa lagi? Iya kan, kalau nggak kita siapa lagi? Kalau nggak dari sekarang, kapan lagi? Gitu ya kan. Jadi Bapak berpikir situ, jadi insya Allah ya karena Bapak di sekolah lain, di luar, di Dinas Pendidikan, di Kemdikbud sudah diberdayakan. Kenapa kok tidak di Wasliyah? Selama ini kan belum ada ruang. Tapi begitu dikasih ruang oleh Pak Haji Dedi, ya Bapak berkomitmen bagaimana membenahi pendidikan Wasliyah. Untuk membenahi pendidikan ini, ya sebenarnya bukan gedung yang prioritas. Bukan gedung ya? Ya, bukan gedung, bukan peralatan yang prioritas. Seperti yang kami lakukan di City Foundation, gedung kami mantan barak. Pak Haji pernah lihat, ya dulu barak pengungsian. Tapi kok alumninya kami bisa mengalahkan, mohon maaf ya, sekolah-sekolah hebat di Sumatera Utara, sekolah-sekolah favorit di Sumatera Utara yang terkenal ya karena uang sekolahnya mahal, gedungnya mewah, perlengkapannya lengkap ya itu. Tetapi kok kami bisa mengalahkan mereka gitu ya. Karena apa? Kami benahi gurunya. Karena sebenarnya sejatinya guru itu Pak Haji, bahwa mau memajukan pendidikan itu, majukanlah gurunya. Nah, guru itu rata-rata kemampuan guru hard skill itu hampir rata semua. Tapi soft skill guru itu yang berbeda. Makanya Bapak punya konsep, punya pemikiran, bagaimana kalau soft skill guru itu dibenahi dulu. Mindset gurunya itu dulu yang dibenahi. Pola pikir guru itu dulu. Guru pinter, terampil, hebat, tetapi kalau mindsetnya, daya juangnya, kemauannya, keikhlasannya, ya kan, kreativitasnya, inovasinya di dalam mengembangkan pendidikan, dalam menyampaikan yang hebatnya kepada anak itu tidak dimiliki, ya nggak maksimal. Makanya yang Bapak jalan kemana-mana ke sekolah-sekolah wasliyah khususnya ya di sekolah di luar sana ya dari Sabang sampai ke Papua yang Bapak lakukan adalah bagaimana membenahi mindset dulu itu. Ya kita ambil contoh ada sekolah Bapak boleh sebutkan ya sekolah Al-Wasliyah 2 Perdagangan. Itu Bapak dari 2006 begitu diminta oleh kepala sekolahnya, oleh yayasannya untuk membantu membenahi itu, yang Bapak lakukan pertama bagaimana? Saya minta ada 5 orang guru dulu cari di sini. Cari yang bisa kita bentuk mindsetnya. Biarlah mereka yang mewarnai semua. Nah gitu deh. Jadi kita cari yang 5 orang itu, lalu saya rutin di situ setiap Sabtu dan Minggu membantu Bu Heni, kepala sekolahnya waktu itu untuk membenahi mindsetnya. Lambat laun yang 5 orang inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya sekarang SMK Al-Wasliyah 2 Perdagangan, bukan sekolah alternatif. Negeri belum tutup pendaftaran, mereka sudah seleksi. Bahkan mengalahkan negeri.
sekolah negeri belum punya sekolah taraf industri, mereka sudah punya kelas Aksio yang setaraf dengan industri, di mana lulusannya sudah diakui oleh industri, siap kerja, siap berwirausaha. Nah itu, jadi yang kita benahi dulu mindsetnya. Lambat laun sudah mindsetnya gurunya bagus, sudah bisa menularkan, mengimbaskan kepada guru-guru yang lain. Sekarang gedungnya dibenahi oleh Ibu Heni. Dan sekarang Sekolah Al-Wasliyah Doa Perdagangan menjadi salah satu sekolah hebat di Sumatera Utara. Salah satu sekolah iya, hebat. Ya. jadi Pak Haji kalau memang bercita-cita kita bagaimana membenahi pendidikan di Wasliyah ini, mari sama-sama kita benahi mindset gurunya dulu. Jadi yang soft skill tadi itu Pak Imam termasuk mindset guru duluan lah. Iya, soft skill itulah mindsetnya. Soft skill itulah kemampuan bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia lain. Itu soft skillnya. Nah, jadi kan disiplinnya, komunikasinya, kemampuan berkomunikasi, kemampuan dia menyampaikan bahan ajarnya, sudah tuh keikhlasannya. Kadang-kadang teman-teman kita ini ya ikhlas-ikhlas, tapi bukan dengan hati dan sepenuh hati, ikhlas terpaksa. Iya. Kalau Bapak insya Allah lah ya, kalau ya alhamdulillah ya, memang sudah di hati ya kan. Bapak ngisi pelatihan kemana-mana, itu kalau ditanya, Pak berapa bayarannya? Kalian mau ngadakan pelatihan, atau mau jual beli? Saya katakan. Iya. Kalau mau jual beli nggak saya bilang. Tapi kalau melatihkan, oke saya siap. Jangan pikirkan itu. Pikirkan guru Anda itu perlu nggak dirombak. Kalau perlu saya siap. Jadi nggak usah pikirkan, apalagi untuk di Wasliyah. Insya Allah saya ya bisa lah, karena di tempat lain saya sudah bisa berkarya. Gitu. Dari pengalaman Pak Imam lah nih, kan banyak sekolah yang udah boleh mendatangi. Iya, ya. alhamdulillah. Dari mulai level yang SLTA, Iya. SMA, sampai ke yang SD juga. Iya, SD. Baik yang dilaksanakan misalkan apa namanya pelatihannya itu di daerah, sambil minum Pak Haji ya. Di Medan, iya Pak Imam. Nah, artinya kalau dibandingkan lah misalkan dengan SDM yang di sekolah lain misalkan, Pak Imam menilainya seperti apa nih? Guru-guru kita. Guru-guru kita. Kalau guru-guru kita sebenarnya kalau dari si kemampuan SDM-nya ya, hard skill-nya ya. Hard skill-nya. Itu nggak jauh beda. Nggak jauh beda, Pak. Kemampuan hard skill itu kan kemampuan kalau guru matematika dia mampu ya menguasai ilmu matematika. Oke. Guru-guru kita menguasai matematika, guru-guru di luar kita juga guru matematika yang menguasai matematika. Dan ilmunya juga nggak jauh beda karena mereka sudah lulusan dari perguruan tinggi. Rata-rata guru-guru di sekolah kita juga lulusan dari perguruan tinggi terakreditasi. Yang perguruan tinggi yang memang bukan perguruan tinggi abal-abal lah ibaratnya. Jadi mereka kalau dari segi hard skill-nya bagus. Tapi soft skill-nya, daya juangnya. Guru-guru kita itu daya juangnya, kreativitasnya, inovasinya itu sedikit di bawah dibanding guru-guru lain. Dan guru-guru kita ini berada berada di zona nyaman. Itu dia. Seharusnya kan tidak. Guru-guru kita, mohon maaf ya, karena kebetulan saya dari keliling itu. Guru-guru kita itu hanya pandai menyalahkan, ya kami macam mana mau maksimal. Ya kan, ya kami hanya digaji sekian. Kalau saya berpikir tidak sebegitu, saya sebaliknya. Saya tunjukkan kemampuan saya tunjukkan kreativitas saya tunjukkan kualitas diri saya. Dengan demikian, harga itu datang. Kan begitu ya kan? Kita ibaratnya jahit baju lah ya. Kalau yang dijahit itu bajunya miring-miring, begitu dipakai, mana mau orang bayar mahal. Tapi kalau begitu kita jahit baju, ya walaupun murah waktu pertama, tetapi orang begitu pakai pas. Begitu pakai orang enak. Itu kan dia berarti sudah punya brand. Nah, begitu punya brand, kita akhirnya bukan menjual produk, menjual brand juga. Makanya kayak kopi, kayak apa itu, kenapa mahal? Ya karena di samping menjual produk, dia jual brand. Guru kita nggak mampu menjual brand, dia hanya menjual produk. Aku ngajar gini, ya wajar dibayar murah. Tetapi kalau guru kita, di samping menjual, aku bisa mengajar, aku bisa mengajarkan matematika, aku bisa mengajarkan Al-Quran, hadis, aku fikih. Tapi aku punya brand, aku punya kelebihan. Kelebihanku apa? Aku punya kemampuan lebih. Aku memiliki kemampuan lebih dalam mendidik anak, dalam membangun karakter anak, gitu ya kan. Sehingga anak itu merasa senang dengan kita, nyaman dengan kita. Maka kita sudah punya brand. Nah, kalau itu tidak tergantikan. Kalau itu nilainya mahal kita. Di akhir tahun kita nggak perlu deg-degan. Kalau guru yang nggak punya brand, di akhir tahun itu berpikir, aku masih dapat jam nggak? Kalau di sekolah swasta gitu ya. Kalau nggak dapat jam berarti nggak dapat honorku. Tetapi kalau kita punya brand, nggak berpikir ke situ. Di akhir tahun kita jumpa kepala sekolah, mohon maaf Pak, ini udah akhir tahun, saya mau menyampaikan sesuatu, udah Bapak tenang aja, nggak usah pindah. Kan padahal kita bukan meminta pindah. Kita maksudnya minta jangan dikasih jam banyak-banyak, tetapi udah Bapak tenang aja, aku kasih jam banyak.
Iya. nanti rezeki Bapak banyak kayak gitu kan. Jadi sebenarnya itulah dari kalau segi hard skill, kemampuan keilmuan, guru-guru kita nggak kalah. Nggak kalah ya. Iya, tetapi ya itu soft skill-nya, daya juangnya itu kurang. Itu yang perlu distimulus. berarti, Pak Imam, Iya, ya? makanya saya di MP wilayah selalu menyampaikan, yuk kita terjun ke daerah, jangan membenahi tentang hard skill guru-guru kita dulu, nggak usah. Kita benahi dulu soft skill-nya. Kita motivasi dulu, kita buat mereka keluar dari zona nyaman, kita sadarkan mereka bahwa yang kita hadapi adalah anak-anak generasi Z. Bagaimana cara-cara mendidik anak Iya. generasi Z. Nah itu dia. Guru-guru kita masih berasa nyaman. Aku jadi guru di sini, ya misalnya ya Pak Haji Dedi lah. Aku waktu jadi guru di Alia XPGA, mohon maaf ini bukan guru di situ, sebagai contoh. Itu ya dengan cara aku seperti udah lahir Dedi Iskandar, anggota DPD RI. Udah lahir Dedi Iskandar, tokoh nasional. Dengan caraku seperti ini. Dan cara waktu mendidik Pak Haji Dedi itu digunakan cara untuk mendidik anak sekarang. Nggak bisa, Nggak pas. Iya kan? Iya. Iya kan? Nggak pas. Maka didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Karena dia tidak hidup di zaman kita. Jangan kita didik dia di zaman orang lain. Ya kita sesuaikan. Anak generasi Z sekarang seperti apa fenomenanya, tanda-tandanya. Maka kita harus mendekatkan diri dengan seperti itu. Kemauan untuk mengikuti itu yang agak lemah di guru kita. Makanya Tapi Bapak... saya kira memang di banyak sekolah juga hari ini sebenarnya di situ kelemahannya Pak Imam. Ya? Iya, rata-rata bukan hanya di sekolah Iya, wasliyah, wasliyah. tetapi di sekolah lain itu memiliki kesadaran cepat. Iya, iya, Dan kita berada di zona nyaman. Iya, Kita mesti nyaman dengan ke sekolah tradisional. Kita ini nyaman dengan banyak. Nah, Wow, dengan begini aja warga wasliyah nyekolahkan ke sini kok. Tapi maunya jangan hanya itu. Ya kan? Dengan begini sekolah warga wasliyah menyekolahkan ke sini dan orang-orang wasliyah lulusannya hebat-hebat semua. Semua jadi pemimpin semua. Kedepannya jadi orang-orang hebat semua. Seperti Pak Haji Dedi, bahkan lebih dari situ. Itu harusnya. iya, 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 iya. Jadi Pak Imam apa namanya sekian lama. Pak Imam jadi guru berapa lama dari berarti? Ya. Kalau jadi guru sudah berapa lama berarti? Bapak ya 92 lah sampai sekarang. Berarti 92, sudah berapa itu? 20 tahun ya? Iya, 30 tahun lah ya kan? 30 tahun ya? Iya, 30 tahun. 30 tahun. Alhamdulillah. Nggak terasa sudah 30 tahun. Iya, jadi udah guru, 30 tahun, iya. Usia 53, berarti di usia 23 jadi guru waktu itu. Murid Bapak waktu jadi guru ada yang umur 20 tahun waktu itu udah. Si kembar itu dulu siapa lupa saya itu. 20 tahun itu murid pertama. Nikmatnya jadi guru Pak Imam. Nikmat jadi guru. Ya, karena guru itu pekerjaan mulia. Itu dia. Guru-guru itu pekerjaan mulia. Dan kita yakin karena kita niat kita ya baik, kita pekerjaan mulia, pasti kita akan berhadapan dengan orang-orang baik, orang-orang mulia. Nah, gitu saja. Nggak usah kecil hati lah. Saya berpikir, ya saya memakai filosofi itu ya kita didik anak-anak kita sehebat mungkin, kita didik murid-murid kita sehebat mungkin. Itu anak-anak kita jadikan dia orang-orang hebat dengan hati dan sepenuh hati. Nggak usah pikirkan apa yang dapat ya kan dari sekolah. Apa yang dapat dari yayasan. Insya Allah, Allah sudah mengatur sendiri rezeki kita. Allah sudah mengatur sendiri rezeki kita. Ya kan? Kita akan bahagia dengan seperti itu. Minimal kita akan bahagia begitu dengar, oh itu muridku, itu muridku. Iya. Ya, seperti Pak Haji Dedi aja, itulah Bapak yang bahagianya itu kadang-kadang Pak Haji Dedi itu memperlakukan Bapak, ya walaupun dimanapun, kalau sekarang dipikir kan Pak Haji Dedi udah pejabat, orang hebat gitu kan. Kadang-kadang Bapak risih juga kan mau di mana gitu. Pak Haji Dedi jumpa dengan Bapak itu selalu salam dan cium tangan. Itu kadang-kadang membuat bahagia, membuat bangga. Tak bisa dibayar dengan uang. Itu penghargaan itu nggak dapat di profesi lain nggak ada. Pengusaha atau apapun tak ada itu. Tapi kalau guru itulah kebahagiaan diperlakukan sebagai guru itu dihargai dimanapun. Dan kita akan senang. Kita tidak mengharap imbalan apapun, tetapi penghargaan, pengakuan, ya ini guruku. Gitu. Itu lebih dari segalanya buat seorang guru. Jadi itu yang membuat Bapak kenapa ya bahagia dengan profesi ini. Dan Allah mengatur sendiri ya kan. Nggak nyangka Bapak bisa bergabung di CT Corp ya kan, di CT Arsa Foundation, satu sekolah yang dimiliki oleh konglomerat Indonesia, pengusaha muslim yang peduli dengan pendidikan. Ya nggak berpikir Bapak akan mendapatkan pendapatan yang jauh yang tak pernah Bapak bayangkan dulu sebagai seorang guru. Kayaknya mimpi gitu ya. Mimpi sebagai guru dengan diberikan penghargaan yang sebesar ini. Tetapi ya mungkin itu Allah membalasnya. Itu yang selalu Bapak pakai.
semua murid yang datang itu titipan Allah. Pertanggungjawaban kita bukan ke orang tua, bukan ke yayasan, kepada Allah. Jadi kita lakukanlah, kita didik dengan hati dan sepenuh hati, semampu kita, sekuat tenaga kita, kita didik agar dia berkembang potensinya. Dan Bapak makanya itu, nggak pernah, makanya kalau ditanya mana murid yang paling Bapak idolakan, yang Bapak apa, susah Bapak menyebutnya. Karena bagi Bapak murid, semua murid yang udah ribuan, itu idola Bapak. Itu kesayangan Bapak. Semua itu Bapak sayangi, karena punya kelebihan masing-masing. Itu Bapak memperlakukannya. Mereka punya bakat sendiri-sendiri. Walaupun Bapak guru kimia, dulu ya kan, guru fisika, guru matematik juga. Tapi Bapak bukannya menyayangi yang anak pintar matematika, fisika, kimia saja. Tidak. Dia pinternya di olahraga, ya Bapak sayang. Karena memang saya yakin, Bapak yakin dia akan menjadi olahragawan. Apalah artinya pelajaran fisika, pelajaran kimia, bagi orang yang kepingin cita-citanya jadi olahragawan. Bagi dia kan fisik, kesehatan fisik itu lebih dari segalanya. Bagi anak yang mau cita-cita menjadi seniman, menjadi apa, untuk apalah pelajaran integral, pelajaran kuantum dan sebagainya, teori-teori kimia itu nggak penting buat dia. Tapi bagaimana teknik bernyanyi, teknik penampilan itu kan. Jadi guru itu ya memang harus seperti itu. Makanya Bapak bahagia aja menekuni itu gitu. Sampai sekarang masih sering juga, Pak? Anak-anak murid gitu. Ya alhamdulillah itulah. Jadi ya gitu. Iya, jadi murid Bapak itu yang sudah siapa itu menyapa Bapak ya di Facebook, di WA, di apa ketemu itu ya cair aja seperti biasa gitu ya, seperti waktu dulu gitu ya. Kadang-kadang orang mengatakan pernah suatu hari di tempat pesta gitu ya kan, di tempat pesta kawan lah gitu ya kan, undangan gitu ya kan. Jadi seolah-olah bahkan yang tukang pesta itu mengatakan, kayak kau aja yang jadi tuan rumah, bukan aku yang tuan rumah. Kenapa? Begitu datang kau, semua anak-anak alumni itu bukan dekat ke arah kami, semua dekat ke arah kau, Mam. Ya aku gak minta, bilang, aku gak minta. Orang itu mau kepingin ngobrol, kepingin minta foto, minta Anda. Itulah dia, pengantin gak laku diajak foto bareng. Aku tuan rumah gak diajak foto bareng. Kau dari tadi bolak-balik diajak foto bareng. Ya mungkin karena mereka kangen aja dengan saya. Mungkin itu. Dan selama ini kami membangun komunikasi hanya melalui WA, melalui di Facebook, dan saya memang saya upayakan selalu sempatkan kadang-kadang di grup-grup WhatsApp anak-anak itu, di grup Facebook anak-anak itu selalu komentar. Bahkan kalau mereka saling bercanda-candaan, saya ikut kadang-kadang bercanda dengan canda mereka gitu kan. Jadi bagi mereka masuk aja gitu. Bahkan yang nggak sengaja kan ngundang acara-acara pesta mereka, saya diundang. Dan insya Allah kalau saya memang ada di Medan dan sehat, insya Allah saya datang, kemanapun saya datangi. Itu saya. Masya Allah. Ini dah kalau ngobrol sama guru begini, nostalgianya pasti akan kembali ke beberapa tahun yang lalu gitu. Tentu bagi seorang guru, kami sadarlah kebahagiaan guru itu adalah ketika anak-anak didiknya itu kemudian menjadi apa yang mereka inginkan gitu. Dan tentu bagi para murid, semua guru sesungguhnya adalah idolanya. Dan mereka pasti akan melihat guru-guru ini sebagai prototipe yang harus mereka contoh. Dan Pak Imam saya kira menjadi salah satu guru yang oleh banyak muridnya, termasuk kami-kami yang tentu kami idolakan. Baik kapasitas keilmuan, pribadinya, dan juga hubungannya yang terbangun begitu baik di antara guru dengan murid. Sahabat DIP, ini sebenarnya belum harus tuntas. Tapi saya kira nanti kita akan menggali lagi dalam perspektif yang berbeda. Makasih banyak Pak Imam. Baik Pak Haji. Sehat selalu. Amin. Sukses terus dalam melahirkan generasi terbaik berikutnya. Insya Allah. Terima kasih Pak Haji atas kunjungannya. Mudah-mudahan Pak Haji sehat-sehat selalu, ya kan, selalu berjalan di jalan Allah. Amin. Insya Allah Allah akan melindungi. Amin. Yes. Demi ke umat, insya Allah umat akan banyak mendoakan. Amin. Mudah-mudahan Pak Haji sukses di ya karir yang ditekuninya. Mudah-mudahan ke depan menjadi pemimpin hebat. Amin. Insya Allah. Yang bisa juga melahirkan pendidik hebat. Amin. Ya, memperjuangkan pendidik hebat. Ya. Bapak hanya bisa berdoa itulah, nggak bisa ngasih apa-apa. Jadi hanya doa itu, dan insya Allah doa Bapak akan selalu bersama dengan murid-murid Bapak semua. Baik yang punya keunggulan di bidang ini, bidang itu. Karena bagi Bapak, murid punya keunggulan masing-masing. Termasuk di Pak Hadi. Jadi terima kasih
atas kunjungannya. Ini surprise bagi seorang guru yang tinggal di komplek mewah ini ya, mepet sawah. Pada waktu hujan-hujan pula ya kan ya. Alhamdulillah dikunjungi, yang mudah-mudahan sehat selalu menjalankan tugas dan apa insya Allah. Terima kasih banyak Pak Imam. Hal terpenting bagi saya, tidak pernah ada mantan guru. Bagi saya, guru selamanya. Jadi saya ingin juga ngajak kita lah, kalaupun misalkan teringat dengan guru kita, jangan pernah bilang bahwa itu bekas guruku dulu. Oh, nggak pernah. Karena sesungguhnya guru tidak pernah bekas. Guru adalah orang yang berjasa dalam hidup kita, dan sepanjang hayat kita, dia adalah guru kita. Ketemu lagi, insya Allah dengan saya, Deddy Iskandar Batubara, pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.